Mbak, gimana sih caranya kita memadukan doa-doa kita kepada Tuhan dengan sebuah hal hukum tarik-menarik? Nah, ini sebuah topik yang seru nih. Kita bahas yuk. Ini fakta banget. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Sebuah hal yang paling menarik di video saya ini, salah satunya ya adalah mengajarkan sebuah praktek yang biasanya pas banget dengan apa yang kita pikirin. Nah, seperti yang satu ini nih. Pernah nggak sih kamu berpikir doa itu kan penting banget? Kalau kita nggak berdoa, boleh nggak Mbak? Ya nggak boleh lah, kamu harus berdoa. Betul. Tapi kok saya pernah denger ya Mbak, kalau yang namanya kekuatan kata-kata, ucapan, perilaku, itu juga bagian dari doa. Bahkan saya juga pernah dengar loh Mbak, emang betul ya kalau kita ngebayangin sesuatu gitu kan ya, lama-lama sesuatu itu bisa jadi kenyataan. Itu benar nggak sih Mbak? Betul, itulah yang namanya hukum tarik-menarik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita memadukan doa kita kepada Tuhan dengan hukum tarik-menarik tadi? Emang bisa, Mbak? Bisa. Dan ini cara yang benar. Yuk saya ajarin. Sambil kamu dengerin, kita praktekin bareng nih. Gini, pertama saya akan ngejelasin dulu bagi kamu yang mungkin baru tahu apa itu hukum tarik-menarik. Mbak, hukum tarik-menarik itu apa sih? Tarik-menarik itu kok aneh? Saya baru denger loh Mbak, kenapa nggak dorong-mendorong aja? Gini, hukum tarik-menarik itu pada dasarnya simpelnya begini. Pernah nggak sih kamu memikirkan sesuatu? Kamu pikirin terus, tiba-tiba sesuatu itu tiba-tiba secara ajaibnya datang ke depan mata kamu. Diri kamu lagi pengen bubur ayam nih contohnya. Pikirin bubur ayam gitu. Pernah nggak sih? Tiba-tiba ada orang nawarin bubur ayam. Nah loh, bisa jadi gini, kamu lagi pengen banget gitu ya beli sebuah tas idaman kamu contohnya. Kok tiba-tiba ada gitu lihat tas idaman kamu lagi diskon besar. Yang tadinya nggak diskon, jadi diskon. Ya kamu bisa beli. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itulah kekuatan yang namanya hukum tarik-menarik. Di mana dengan pikiran kita, bayangan kita, perasaan kita menarik sesuatu yang kita inginkan seizin Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Itu hukum tarik-menarik tuh. Pernah? Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana caranya kamu menggunakan hukum tadi. Jika dipadukan dengan doa-doa kita kepada Tuhan, caranya sederhana, teman-teman. Cukup kamu ingat hal ini, ya. Doa kamu itu ibarat kata adalah sebuah bensin. Ya, bayangin dulu, motor kamu diisi bensin, mobil kamu diisi bensin. Bayangin, jelas? Oke. Hukum tarik-menarik itu adalah ibarat supirnya. Nah, jelas ya? Jadi kamu bayangin doa itu adalah bensin. Sekarang sehebat apapun motor, sehebat apapun mobil, bisa jalan nggak kalau nggak ada bensin? Bisa nggak? Nggak bisa. Betul ya. Tapi kalau cuma ada bensin, orang yang naikin motor atau yang ngendarain mobil nggak bisa nyetir, bisa nggak mobil itu jalan? Motor itu jalan? Bisa, tapi nabrak. Nah, sama seperti kita, doa kita sama Tuhan tuh itu pentingnya bukan main, wajib hukumnya. Tapi jangan lupa pantesin juga diri kita, supaya kita pantas tuh mendapatkan doa-doa kita tadi. Saya ulangi, doa itu pentingnya bukan main, betul. Tapi yang gak kalah pentingnya kita udah belum sih memantaskan diri untuk mendapatkan doa-doa yang kita pinta tadi tuh sama Tuhan. Nah, itulah fungsinya hukum tarik-menarik. Ini, hukumnya tarik-menarik pada dasarnya, coba kamu pikirin deh, sebenarnya cuma mantesin diri kita doang untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Nih, saya kasih contohnya ya, biar kamu jelas. Ketika diri kamu pengen banget nikah, ini contoh ya, kamu berdoa sama Tuhan dulu, minta sama Yang Maha Kuasa, supaya kamu didekatkan dengan jodoh kamu. Itu wajib banget tuh. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, pakai hukum tarik-menarik ini. Gimana caranya, Mbak?
Pantesin diri kamu. Caranya, bayangkan seolah-olah kamu sudah ada di pelaminan bersebelahan dengan seseorang yang kamu itu idam-idamkan banget. Bukan namanya ya, tapi bentuk wajahnya, kepribadiannya, karakternya, itu yang kamu bayangin. Jadi bukan berarti menggunakan hukum tarik-menarik ini, kamu bisa deketin si Hari misalnya atau si Aisyah misalnya gitu kan. Bukan namanya yang kamu bayangin, bukan orangnya. Tapi yang kamu bayangkan adalah orang yang karakternya tuh seperti apa sih di sebelah saya, orang yang tidak kamu kenal. Nah gitu ya. Orang yang tidak kamu kenal yang betul-betul tuh orang ini tuh saya suka fisiknya kayak gini, karakternya kayak gini. Terus kamu bayangin dia udah sama kamu di pelaminan. Bayangin indahnya kamu lagi di pelaminan bersama dengan dia. Dan anggap sekali lagi bahwa itu sudah terjadi, jelas. Nah, dari situ kamu akan memantaskan diri bahwa saya siap loh ternyata punya pasangan. Buktinya apa? Saya sudah merasakan bahwa ini terjadi. Nah, itu tuh. Banyak orang yang mempraktekkan hukum ini bingung. Mbak, kalau hukum tarik-menarik tuh kenapa sih? Kok kita harus memantaskan diri dengan cara menganggap semua itu seolah-olah sudah terjadi? Padahal kan belum. Jadi kayak orang gila dong kita. Bukan, bukan untuk jadi gila, bukan. Tapi untuk membuktikan bahwa kita pantas. Maksudnya gimana? Ketika kita merasa sudah kaya, sadar nggak sih kita mengajarkan bahwa kita pantas kaya? Orang yang tidak merasa dirinya sudah kaya, dia akan menganggap dirinya tuh nggak pantas kaya. Makanya beneran nggak kaya. Sama seperti jodoh. Orang yang merasa dirinya sudah punya pasangan gitu ya, dengan melakukan hukum tarik-menarik ini, membayangkan, memikirkan, gitu kan, bervisualisasi gitu. Itu sebenarnya memantaskan diri bahwa, hey, aku pantas loh punya pasangan. Dengan kamu memantaskan diri, ditambah doa sama Tuhan, itu sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa, bagus. Jadi jelas ya, kenapa kamu harus membayangkan dulu seolah-olah semua sudah terjadi? Itu alasannya. Supaya diri kita sendiri membuktikan bahwa kita pantas, kita mampu. Nah, sekarang ayo, saya kasih contoh lagi. Tadi kan soal jodoh tuh. Gimana caranya kalau saya pengen jadi orang yang berkelimpahan? Seizin Tuhan? Oke, caranya gini. Pertama, kita berdoa dulu sama Tuhan kita. Minta restu, minta izin, minta berkah sama Tuhan kita. Itu wajib. Sesudah itu, sambil kamu berdoa, atau sesudah kamu berdoa, kamu cari waktu lebih bagus malam sih. Lebih bagus malam antara pagi di waktu subuh terutama. Kamu pejamkan mata aja ya. Pejamkan mata, kemudian kamu bayangkan ya. Rekening kamu tuh udah penuh dengan uang. Jumlahnya berapa terserah ya. Pokoknya kamu bayangin rekening bank kamu tuh sudah penuh dengan uang. Dan di situ kamu katakan, terima kasih Tuhan, ternyata rekening saya sudah penuh uang. Terima kasih Tuhan, ternyata rekening saya sudah banyak sekali isi uangnya. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, uang saya ternyata sudah banyak di bank. Saya senang sekali. Begitu kamu ngerasa ini tuh betul-betul seperti kenyataan, selesai. Ya, selesai, udah. Loh, Mbak, sebentar. Saya mau nanya. Abis itu kita rebahan aja di kasur gitu? Terus duitnya datang sendiri? Ya enggak. Di sini nih letak kesalahan kita. Jadi, abis berdoa sama Tuhan, bagus. Bervisualisasi sebagai bentuk memantaskan diri. Keren ya. Tambah lagi satu. Apa itu, Mbak? Jemput rezekimu. Jadi bukan berarti rebahan ya, tapi jemput rezekinya, juga jemput jodohnya. Bedanya jemput bukan nyari. Beda loh dua hal itu loh teman-teman. Kalau nyari kamu nyari tuh, mana ya nggak ketemu. Tapi kalau jemput itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Misalnya gini, kamu sudah berdoa,
Sudah. Sudah bervisualisasi? Sudah. Oke, habis itu lihat. Lihat di sekitar kamu ada petunjuk apa. Kalau belum ada petunjuk ya, jalanin aja hidup kamu biasa. Tapi kalau ada petunjuk misalnya gitu kan ya, kok saya tiba-tiba pengen ke mall gitu. Padahal saya biasanya tuh nggak suka ke mall loh. Nah, ikutin aja. Nah, tiba-tiba di mall kamu lagi di mall gitu kan ya, kok tiba-tiba saya pengen ke toko buku gitu. Ya biasanya saya nggak pengen ke toko buku, ya ikutin ke toko buku. Nanti di toko buku kok tiba-tiba saya pengen pergi ke bagian motivasi ya. Biasanya nggak pernah, ikutin. Nanti di situ ternyata kamu melihat buku dan buku itu suka. Kamu pengen beli, beli. Dari buku itulah nanti doa-doa kamu tadi akan terjawab. Jelas ya? Jadi bukannya kamu rebahan, tidak. Tahapnya doa sama Tuhan, bervisualisasi dulu untuk memantaskan diri, dan yang ketiga jemput itu semua. Ingat, bukan dicari, tapi dijemput. Nah, dan jika pola pikir kita benar ya tentang hukum tarik-menarik, hidup kamu pasti akan ada perubahan. Cuma saya ingin bilang, saya ulangi lagi ya, hukum tarik-menarik tidak membuktikan bahwa kita adalah Tuhan. Tuhan itu ada, dan Tuhan itu esa, dan Tuhan itu maha kuasa, dan maha besar. Semua terjadi atas izin Tuhan, ya. Ketika kamu menonton video ini aja, kamu akan bingung. Tapi ketika kamu menonton video ini, kamu akan paham bahwa apa yang saya bilang ini ternyata melengkapi itu semua, ya. Jadi sekarang kamu udah tahu batasan antara berdoa dan melakukan hukum tarik-menarik itu seperti apa. Dan kamu juga sudah tahu sudut pandang yang benar memandang hukum tarik-menarik supaya terjadi dalam hidup kamu tuh bagaimana, ya. Tonton video ini berulang kali, di situ keajaiban seizin Tuhan akan terjadi. Dicoba ya, ini powerful banget, oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.